Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 1 tahun Kabinet Merah Putih telah bekerja keras dan hasilnya dirasakan oleh rakyat. Momen Hari Santri Nasional, Wakil Presiden Gibran Rakabuming berharap para santri Indonesia dapat tingkatkan kapasitas diri menuju Indonesia maju. Inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden RI dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutomo Budi dan Ragil Lestari, inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto apresiasi jajaran Kejaksaan Agung atas keberhasilannya dalam menyerahkan uang pengganti kerugian negara sebesar lebih dari 13 triliun rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi Tipikor, pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, dan turunannya. Presiden menegaskan nilai itu memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan baik. 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus oleh negara. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau 1.000, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia. Ini saya ibaratkan arti daripada uang yang nyaris hilang. Dan ini baru satu sektor, kelapa sawit, dan satu bentuk penyimpangan, yaitu tidak diutamakan atau tidak dipatuhi kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara, padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri. Rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Kebetulan ini pas 1 tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik. Di hari 1 tahun saya menyaksikan pemerintah Indonesia, kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan. Ingat, kalau kita lihat ini sama dengan
8.000 sekolah kita perbaiki. 5 juta nelayan bisa hidup. 5 juta dengan uang yang ada di sini. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan. Terima kasih. Selamat bekerja di atas jalan yang mulia. Presiden juga menegaskan bahwa praktik korupsi di sektor sumber daya alam merupakan bentuk penyimpangan terhadap bangsa. Kepala negara mengingatkan bahwa keberhasilan pengembalian uang negara menjadi salah satu bagian dari tugas besar memberantas praktik ilegal lainnya. Presiden juga menekankan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara tembang pilih. Aparat penegak hukum baik jaksa, polisi maupun hakim diminta untuk menggunakan nurani dan menjauhi praktik yang merugikan masyarakat kecil. Presiden Prabowo juga menilai penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai 13,25 triliun tersebut merupakan tanda baik bertepatan dengan 1 tahun masa pemerintahannya. Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu menjaga kekayaan nasional. Senin 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto didampingi Wapres Gibran Rakabuming memimpin sidang Kabinet Paripurna di 1 tahun pemerintahannya di Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo menggambarkan kerja Kabinet layaknya tim sepak bola, di mana setiap anggota memiliki peran strategis masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Kepala negara juga menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi para jajarannya yang telah bekerja tanpa mengenal waktu. Presiden juga secara terbuka meminta maaf kepada keluarga para anggota kabinet karena waktu istirahat mereka sering tersita oleh panggilan tugas negara. Presiden juga menegaskan bahwa seluruh kerja keras kabinet selama 1 tahun terakhir telah membuahkan hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Presiden menegaskan bahwa Indonesia berhasil menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang kuat meski di tengah situasi ketidakpastian dunia. Presiden juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menjaga defisit APBN di bawah 3% dari PDB serta mengendalikan inflasi di kisaran 2% dan menjadi salah satu yang terendah di antara negara G20 atau G20. Menurut Presiden, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah dalam memantau dan mengendalikan inflasi. Presiden juga menyebutkan dengan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah memastikan seluruh program bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih data penerima. Presiden melaporkan capaian signifikan program makan bergizi gratis MBG yang telah menjangkau lebih dari 36,7 juta penerima manfaat dalam waktu kurang dari 1 tahun. Melalui MBG, pemerintah telah membangun 12.508 satuan pelayanan pemenuhan gizi dari target nasional sebanyak 32.000 unit. Alhamdulillah kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Kita berada di 5%, di antara negara G20 kita salah satu yang tertinggi. Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2%, salah satu terendah di G20. Program makan bergizi gratis sudah sampai pada tahap 12.508 satuan pelayanan pemenuhan gizi, SPPG ataupun unit dapur terpusat sudah mencapai 12.508 dari target kita 32.000. Selain MBG, pemerintah juga mencatat keberhasilan pada pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang untuk pertama kalinya diterapkan secara nasional. Hingga Oktober 2025, sebanyak 43 juta warga negara telah memanfaatkan layanan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis sekali dalam 1 tahun, tepatnya pada hari ulang tahunnya. Senin 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Dalam sidang Kabinet Paripurna bertepatan 1 tahun pemerintahannya, Presiden menyampaikan berbagai capaian dan terobosan nyata di bidang pendidikan selama 1 tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Presiden menjelaskan bahwa dari 500 sekolah rakyat yang direncanakan pemerintah, sebanyak 166 sekolah telah resmi beroperasi dan menampung 15.945
siswa dari keluarga berpenghasilan terendah. Selain membuka akses bagi kelompok kurang mampu, pemerintah juga membangun 10 sekolah unggulan nasional bernama SMA Garuda yang diperuntukkan bagi siswa-siswi berprestasi di seluruh Indonesia. Konsep sekolah rakyat ini adalah satu sekolah 1.000 siswa, SD, SMP, SMA, dan seterusnya, SMK. Kita juga membangun sekolah unggulan. Rencana kita 10 sekolah unggulan, ini anak-anak terpinter. Kalau tadi anak-anak dari golongan paling bawah yang tidak punya harapan sekolah, kita beri harapan. Tapi ada juga anak-anak yang harus kita cari, unggulan. Anak-anak terpintar Republik Indonesia harus kita cari, harus kita kumpulkan. Dan kita harus perkaya, kita harus kasih pendidikan supaya dia bisa nanti menjadi pemenang-pemenang hadiah Nobel. Dalam upaya meningkatkan kualitas sarana pendidikan, pemerintah tengah melakukan renovasi terhadap 16.140 gedung SD, SMP, dan SMA. Transformasi pendidikan juga diwujudkan melalui program pemberian perangkat interaktif digital di setiap sekolah. Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Upaya itu dilakukan melalui efisiensi penyelenggaraan serta diplomasi yang kuat dengan pemerintah Arab Saudi. Kepala negara menjelaskan bahwa pembentukan kementerian baru ini telah diiringi dengan hasil nyata berupa penurunan biaya haji. Presiden juga menegaskan agar biaya haji terus ditekan melalui efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa berbagai program strategis pemerintah berhasil memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden menjelaskan bahwa realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2025 mencapai 1.434 triliun rupiah, di mana angka ini meningkat 13,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menghasilkan 1,9 juta lapangan pekerjaan. Presiden menyampaikan peningkatan upah minimum provinsi sebesar 6,5%, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah turut memberikan perhatian kepada para pekerja sektor informal, termasuk 4 juta pengemudi ojek daring yang untuk pertama kalinya menerima bonus hari raya. Sementara dalam bidang pariwisata, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia mencatat kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 12% menjadi 14,8 juta kunjungan pada tahun 2025. Kepala negara juga mengatakan bahwa pemerintah telah menaikkan gaji hakim tingkat paling rendah hingga 280% sebagai langkah penting agar para hakim dapat hidup layak dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan apapun. Presiden Prabowo menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim bukanlah bentuk keistimewaan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga marwah peradilan. Pemerintah juga mencatat capaian signifikan dalam penyelamatan aset negara, termasuk penghentian praktik tambang ilegal dan penguasaan kembali lahan kelapa sawit yang melanggar hukum. Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut semata-mata dilakukan untuk melindungi kepentingan rakyat dan menutup ruang bagi para pelanggar hukum. Di bidang pertahanan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat TNI melalui penambahan batalion dan peningkatan kesiapsiagaan. Presiden juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, termasuk di kawasan Timur Tengah. Di bidang infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto menyoroti pembangunan tanggul laut sepanjang 535 km di pantai utara Jawa sebagai proyek strategis nasional untuk melindungi penduduk dan kawasan industri dari ancaman kenaikan permukaan air laut. Rabu 22 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyambut secara resmi kunjungan kenegaraan Presiden Republik Afrika Selatan, Mathalema Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara kehormatan menandai dimulainya kunjungan kenegaraan Presiden Ramaphosa di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mempererat hubungan dan memperkuat kerjasama dengan Afrika Selatan, utamanya sebagai sesama negara selatan yang besar. Presiden juga berharap agar kunjungan Presiden Ramaphosa dapat menjadi awal dari hubungan yang semakin kuat antara kedua negara di berbagai bidang, termasuk kerjasama dalam forum global seperti BRICS. Sementara itu, Presiden Ramaphosa menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan pemerintah Indonesia.
Ia menilai kunjungan kenegaraan ini memiliki makna penting bagi Afrika Selatan dan menjadi bukti nyata dari eratnya hubungan antara kedua negara. Lebih lanjut, Presiden Ramaphosa menyampaikan keinginannya untuk memperkuat kerjasama ekonomi antara kedua negara. Ia juga berharap hubungan perdagangan dan investasi dapat terus tumbuh secara substantif dan berkelanjutan. Rabu 22 Oktober 2025. Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kunjungan Presiden Ramaphosa menjadi tonggak penting dalam mempererat hubungan persahabatan dan kemitraan strategis antara kedua negara, Indonesia dan juga Afrika Selatan. Presiden menyebutkan bahwa Indonesia dan Afrika Selatan memiliki sejarah panjang dalam perjuangan melawan kolonialisme serta menegakkan kemerdekaan dan keadilan. Kepala negara mengaku kagum pada kekuatan, idealisme, dan keberanian rakyat Afrika Selatan dalam memperjuangkan kebebasan dari sistem apartheid. Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia dan Afrika Selatan sepakat untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pertahanan, pertanian, energi, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Sementara itu, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menegaskan bahwa hubungan antara Indonesia dan Afrika Selatan memiliki akar sejarah yang panjang dan mendalam. Ia mengingatkan bahwa pertautan kedua bangsa bermula lebih dari 3 abad lalu ketika masyarakat Indonesia dibawa ke Afrika Selatan oleh penjajah Belanda. Lebih lanjut, Presiden Ramaphosa menyambut baik keanggotaan Indonesia sebagai anggota terbaru BRICS yang menurutnya akan membuka peluang kerjasama strategis di berbagai bidang. Ramaphosa menegaskan komitmen bersama untuk memperluas perdagangan dan memperdalam hubungan politik serta ekonomi. Presiden Ramaphosa dalam kesempatan itu juga mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri KTT G20 di Johannesburg pada bulan November 2025. Kamis 23 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan kenegaraan dan kunjungan balasan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka Jakarta. Usai melakukan pertemuan tête-à-tête hingga pertemuan bilateral, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Brazil sepakat memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang, termasuk perdagangan, energi, pertahanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita kedua negara adalah kekuatan ekonomi baru yang sedang meningkat terus-menerus. Kita merupakan dua kekuatan Global South. Karena itu kerjasama antara Indonesia dan Brazil memiliki arti strategis dan kami berdua memandang sangat penting hubungan ini. Kita bertekad setelah kita diskusi secara intensif untuk mempererat dan terus meningkat di segala bidang. Di bidang perdagangan tentu saja kita harus tingkatkan perdagangan antar negara. Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju. Di bidang pertahanan mereka juga punya industri pertahanan yang sangat maju. Kita juga sudah menggunakan beberapa alat pertahanan dari Brazil sudah cukup lama kita menggunakan dan kita rencana akan terus meningkatkan kerjasama di sini. Kita sudah punya Defense Cooperation Agreement dengan Brazil dan ini dalam rangka ratifikasi. Sementara itu, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menekankan bahwa Indonesia dan Brazil merupakan dua negara demokrasi besar dengan ekonomi yang berkembang pesat. Keduanya juga memiliki tanggung jawab bersama untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan. Presiden Lula menyampaikan keyakinannya bahwa hubungan Indonesia dan Brazil akan terus berkembang. Ia menegaskan bahwa kemitraan kedua negara harus dilandasi keseimbangan dan saling menguntungkan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 21 Oktober 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima perwakilan para santri di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan. Ratusan santri dari 8 pondok pesantren di Jakarta mengikuti acara bertajuk Kunjungan Santri ke Istana Wakil Presiden, Museum Nasional, dan Monumen Nasional yang digelar untuk menumbuhkan kebanggaan dan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Ketika berada di Istana Wapres, dimulai dengan sambutan PLT Kepala Sekretariat Wakil
Wakil Presiden Al-Muktabar yang menyampaikan bahwa Wapres Gibran memiliki perhatian besar terhadap pendidikan generasi muda khususnya para santri. Melalui pesantren, generasi muda dididik tidak hanya untuk berilmu dan berwawasan luas tetapi juga untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan cinta tanah air yang menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Rabu 22 Oktober 2025 bertepatan dengan Hari Santri Nasional, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengucapkan secara resmi Hari Santri Nasional. Dalam rangka Hari Santri Nasional 2025, disampaikan Wakil Presiden Gibran menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas ekosistem pendidikan santri sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia atau SDM unggul menuju Indonesia maju. Komitmen ini sejalan dengan ascita keempat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas utama. Wapres juga menyampaikan bahwa berdasarkan data Kementerian Agama, saat ini terdapat lebih dari 42.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan jumlah santri mencapai 11 juta orang. Menurutnya, potensi besar ini harus dikelola secara strategis agar mampu melahirkan generasi santri yang berdaya saing tinggi dan berperan aktif dalam kemajuan bangsa. Diharapkan, para santri Indonesia dapat terus meningkatkan kapasitas diri dengan tetap memegang teguh nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemandirian, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada keluarga besar santri di seluruh Indonesia, saya mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional tahun 2025. Semoga santri Indonesia dapat terus meningkatkan kapasitasnya menjadi generasi penerus berdaya saing yang menjaga nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Berdasar data dari Kementerian Agama saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 42.000 pesantren dengan jumlah santri mencapai 11 juta. Ini adalah aset penting bagi bangsa kita sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas ekosistem pendidikan di lingkungan para santri, baik melalui perbaikan tata kelola pondok pesantren, perbaikan ekosistem ekonomi mandiri di pondok pesantren, pelatihan AI dan adaptasi teknologi bagi para santri, maupun berbagai program bantuan pemerintah seperti KIP, MBG, dan lain-lain. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para kiai, ibu nyai, ustadz, ustazah, seluruh santri, dan para alumni pesantren di tanah air atas kontribusinya selama ini dalam pembangunan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 23 Oktober 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri silaturahmi nasional alumni Buntet Pesantren dalam rangka menyongsong 3 abad berdirinya pesantren tertua di Cirebon tersebut. Acara ini digelar di lapangan Madrasah Aliyah Nadatul Ulama atau Manu Putra Buntet Pesantren, Kabupaten Cirebon. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasi kepada para kiai, nyai, dan santri yang telah menjaga nilai-nilai Islam moderat dan memperkokoh karakter bangsa. Ia juga menilai selama berabad-abad pesantren telah menjadi pilar utama pembentukan jati diri bangsa yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing. Sebagai pesantren tertua di Cirebon, Buntet Pesantren dinilai sebagai kontribusi besar dalam membangun fondasi keislaman dan kebangsaan. Wapres pun mengucapkan terima kasih kepada para pengasuh, alumni, dan santri yang terus melestarikan tradisi keilmuan serta pengabdian untuk umat. Saya sengaja datang ke Cirebon, bertemu Bapak Ibu semua, para kiai, dalam rangka 3 abad Buntet. 300 tahun bukan waktu yang singkat. Ini adalah bukti kiprah Buntet yang besar dalam membangun fondasi bangsa. Buntet bukan hanya saja sebagai pesantren tertua di Cirebon, tapi juga sebagai simbol keteguhan pendidikan Islam di Indonesia. Untuk itu, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para kiai, kiai sepuh, pengasuh pondok, ibu nyai, alumni, atas kontribusinya dalam mendidik para santri dan melahirkan generasi-generasi penerus yang berilmu dan beriman.
Demikian catatan Presiden dan Wakil Presiden RI dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Saya Hutama Budi dan Ragil Lestari, serta tim liputan Istana Kepresidenan melaporkan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.